Halo teman-teman Dokcil, perkenalkan saya Dr. Naomi. Materi kali ini akan tentang P3K. Teman-teman Dokcil tahu nggak sih P3K itu apa? Yuk kita simak. Kepanjangan P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kita sekarang bahas yuk. Apa sih itu P3K? P3K adalah memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan, misalnya rumah sakit atau puskesmas. Tujuan P3K meliputi menyelamatkan jiwa korban penderita, mencegah atau mengurangi pendarahan, menyembuhkan pasien kecelakaan ringan, mencegah keparahan pada kecelakaan berat, mengurangi rasa nyeri, mengurangi rasa takut atau cemas pada penderita, dan juga untuk menunjang upaya penyembuhan. Dalam melakukan P3K, kita harus mengingat pedomannya, yaitu dapat disingkat menjadi PATUT. P. Penolong harus aman. A. Amankan korban. T. Tandai tempat kejadian. U. Usahakan hubungi ambulans, polisi, rumah sakit atau dokter. Dan T. Tindakan pertolongan yang tepat. Perlengkapan yang wajib ada di kotak P3K meliputi alkohol rab atau sabun untuk membersihkan tangan sebelum menangani pasien, povidone iodin, rivanol atau air bersih untuk membersihkan luka, minyak angin atau amoniak untuk membantu menyadarkan pasien pingsan, obat untuk meredakan nyeri seperti paracetamol, kasa steril untuk membalut luka, gunting untuk menggunting kasa, kapas dan pinsat untuk membersihkan luka, serta plester untuk menutup luka. Nah, sekarang teman-teman Dokcil udah tahu kan apa itu P3K? Selanjutnya kami akan bahas tentang kasus-kasus yang biasa ditemui di sekolah beserta penanganannya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kasus yang pertama adalah pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba. Pingsan terjadi jika otak kekurangan oksigen. Jika teman-teman menemukan kasus pingsan, segera coba membangunkan pasien dengan memanggil atau menepuk pasien. Jika tidak sadar, posisikan pasien dalam posisi terlentang dan cek pernafasan pasien. Lalu ambil bantal dan letakkan di bawah kaki pasien agar posisi kaki pasien lebih tinggi daripada jantung. Istirahatkan pasien, jika belum sadar boleh dirangsang dengan mencium bau minyak angin. Setelah sadar kembali, jangan langsung berdiri dan tetaplah dalam posisi seperti itu untuk menghindari pingsan kembali. Kasus yang kedua adalah dehidrasi, yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Hal ini terjadi apabila cairan yang dikeluarkan tubuh melebihi cairan yang masuk. Untuk pencegahan agar tidak dehidrasi, teman-teman wajib minum 8 gelas per hari. Ingat, jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah teman-teman sudah minum cukup adalah dengan melihat warna urin. Jika warna urin masih bening, teman-teman dalam zona aman. Pertahankan frekuensi minum kalian ya. Tapi, jika warna urin kekuningan sampai oranye pekat, maka tandanya teman-teman dehidrasi. Jangan lupa tingkatkan frekuensi minum kalian. Kasus selanjutnya adalah asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang
pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala asma meliputi sesak napas, kesulitan untuk bernafas, batuk kering, terbangun pada malam hari karena sesak atau batuk, bunyi mengi saat bernafas, dan juga nyeri dada. Untuk pasien yang dalam serangan asma, hal pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan pasien dan jauhkan pasien dari pencetus. Jauhkan dari asap motor, asap rokok, dan bawalah ke tempat yang sejuk dan aman. Posisikan pasien di posisi paling nyaman agar tidak terlalu sesak. Atur napas pasien dan berikan obat atau inhaler jika pasien rutin menggunakannya, serta rujuk ke puskesmas jika tidak membaik. Kasus selanjutnya adalah pusing. Pusing harus dibedakan dengan sakit atau nyeri kepala. Pusing adalah sensasi seperti melayang, berputar, keliengan, atau merasa akan pingsan. Sedangkan sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri di kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Untuk kasus pusing dan nyeri kepala, penanganan yang harus dilakukan adalah istirahatkan pasien, berilah minuman yang hangat, dan berikan obat anti nyeri atau paracetamol jika diperlukan. Selanjutnya adalah mimisan. Mimisan adalah pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung. Dapat dikarenakan oleh suhu ekstrim, kelelahan, dan juga trauma. Jika teman-teman menemukan kasus mimisan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan pasien. Selanjutnya, posisikan pasien dengan kepala menunduk sambil menjepit bagian lunak dari hidung. Jangan posisikan pasien dengan kepala mendongak. Atur nafas pasien dengan bernafas lewat mulut. Selanjutnya, tahan posisi menunduk dan menjepit cuping hidung selama 5 menit. Jika belum berhenti, lanjutkan menjepit hidung selama 10 menit. Lalu letakkan kompres dingin di pipi dan hidung agar mimisan cepat berhenti. Dan ingat, jangan memasukkan apapun seperti kapas atau tisu ke dalam hidung. Kapan sih mimisan berbahaya? Ini adalah tanda-tanda bahaya dari mimisan. Jika mimisan lebih dari 20 menit, pengeluaran darah yang sangat banyak, mimisan yang dikarenakan oleh trauma kepala, jika pasien mempunyai darah tinggi, dan jika pasien dapat merasakan darah di tenggorokan. Jika teman-teman menemukan tanda bahaya di atas ini, segera rujuk ke puskesmas ya. Selanjutnya adalah kram otot. Kram otot adalah otot yang mengejang atau kontraksi secara berlebihan. Jika teman-teman dokcil menemukan kram otot, segera istirahatkan pasien, memijat otot ke arah yang berlawanan dari kram, dan kompres dingin untuk meredakan rasa nyeri. Untuk mencegah terjadinya kram, lakukan peregangan sebelum olahraga dan jangan lupa untuk banyak minum air. Kasus lain yang cukup sering ditemukan di sekolah adalah kesleo. Kesleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan yang menghubungkan 2 atau lebih tulang pada sendi. Kondisi ini umumnya terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Tanda dari kesleo meliputi bengkak, nyeri bila ditekan, kebiruan atau kemerahan pada daerah luka, sendi terkunci, dan perubahan bentuk pada sendi. Untuk menangani pasien kesleo, segera istirahatkan pasien, kompres sendi dengan kompres dingin, balut sendi yang terkilir, dan tinggikan sendi yang nyeri. Ini adalah gambar dari cara untuk membalut sendi yang terkilir menggunakan perban elastis. Lakukan dalam bentuk angka 8 dan pastikan sendi tertutup rapat dan ketat agar mengurangi pembengkakan dan memfiksasi sendi. Kasus selanjutnya adalah memar. Memar adalah perdarahan yang terjadi di lapisan bawah kulit akibat dari benturan keras. Jika teman-teman menemui kasus memar, penanganan yang perlu dilakukan adalah kompres dingin bagian yang memar dan tinggikan bagian luka lebih tinggi daripada jantung. Selanjutnya adalah luka. Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan secara tiba-tiba karena kekerasan atau injuri. Untuk
penanganan luka, cucilah tangan terlebih dahulu sebelum menolong pasien. Basuh luka pasien dengan air mengalir, lalu bersihkan luka dengan povidon iodin menggunakan kapas dan pinset, agar terhindar dari berkontak langsung dengan darah pasien. Lalu, tutup luka menggunakan kasih steril dan plaster. Jika luka besar dan pendarahan banyak, segera rujuk ke puskesmas. Kasus selanjutnya adalah patah tulang. Patah tulang atau fraktur adalah ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Biasanya, tanda dan gejala pada patah tulang meliputi memar atau biru, bengkak, terdapat deformitas atau perubahan bentuk pada bagian tubuh, dan terdengar suara patah ketika jatuh. Dalam kasus patah tulang, yang perlu dilakukan adalah meminimalisir pergerakan dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan juga supaya tidak memperparah dislokasi. Caranya adalah memfiksasi menggunakan kain segitiga atau bisa disebut dengan mitela. Ini adalah contoh pemasangan mitela pada cedera bahu. Setelah pemasangan mitela, segera bawa ke rumah sakit. Selanjutnya adalah luka bakar. Luka bakar adalah luka yang terjadi akibat sentuhan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan panas, seperti api, air panas, listrik, atau zat-zat yang bersifat membakar. Jika teman-teman menemukan kasus luka bakar, yang pertama harus dilakukan adalah matikan dan jauhkan pasien dari sumber api, listrik, ataupun zat kimia. Tenangkan pasien, lihat keadaan umum pasien. Jika pasien masih sadar, segera basuh luka menggunakan air mengalir selama 20-30 menit. Beri salep silver sulfadiazin dan balut dengan kasa kering. Jika pasien kesakitan, beri obat anti nyeri seperti paracetamol dan segera rujuk ke puskesmas. Selanjutnya adalah keracunan makanan atau minuman. Keracunan makanan atau minuman adalah gejala yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang beracun atau terkontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Gejala dari keracunan makanan atau minuman meliputi nyeri perut, mual dan muntah, diare, demam, dan penanganannya dapat diberi norit untuk menyerap zat racun yang ada di dalam saluran pencernaan. Dapat diberi susu untuk menetralisir racun dan merangsang pasien untuk muntah. Muntahkan seluruh isi perut agar racun juga ikut keluar. Setelah pasien muntah atau diare dalam jumlah yang banyak, pastikan untuk menggantikan cairan yang hilang dengan minum yang banyak atau minum Oralin. Kasus yang terakhir adalah gigitan binatang atau serangga, seperti semut api, tawon, lebah, kutu, dan lainnya. Gejala yang biasa timbul adalah gatal, nyeri, bengkak, merah, atau panas. Sebagai penanganannya, segera cuci bekas gigitan dengan air mengalir. Bila masih ada sisa sengatan, cabut secara hati-hati. Lalu, kompres dingin daerah yang gatal, bengkak, atau nyeri. Serta tinggikan bagian tubuh yang digigit. Dan jangan menggaruk bagian yang tergigit serangga. Jika nyeri dan bengkak semakin parah, atau adanya gejala sesak nafas, segera rujuk ke puskesmas ya. Sekian dari materi kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna untuk Dokcil membantu teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.